Nama saya Dina Nur Cahyani, biasa dipanggil Mama Ayu, karena anak saya bernama Ayu. Saya 38 tahun, pekerjaan sehari-hari ojek online. Saya nomor 1 dari 5 bersaudara, punya anak 1 umur 17 tahun. Saya udah 5 tahun jadi single parent. Awalnya berat ya, ini bukan pilihan ya, tapi bisa dibilang terpaksa ya, karena mungkin karena usia ya, udah mau kerja apa sih ya, mau kerja di mana. Kemudian tuntutan kebutuhan juga ya, mau nggak mau ya adanya ini, bisa yang dijalanin ini. Mau buka usaha juga nggak punya modal, mau kerja di orang juga umur kan ya udah nggak menganu ya, akhirnya memang di dunia jalanan istilahnya kalau ojek online itu berat karena 90% memang laki-laki ya, itu pekerjaan laki-laki, cuman ya mau gimana lagi karena tuntutan hidup. Kalau dulu rutin sih ya dari jam 9 pagi sampai pulang jam 2 malam, tergantung kebutuhan. Lagi pengen bayar apa gitu, harus bayar apa, memang harus on. Soalnya juga nggak tiap hari dapat uang. Kadang cuma habis untuk bensin operasional di jalan. Puji Tuhan anak saya udah 17 tahun ya Kak, jadi udah mandiri dia. Jadi paling lewat telepon aja, yuk udah mandi belum, sekolah belum, terus ya gitu aja, online. Memang cuma mantaunya online. Jadi single parent itu memang cobaannya berat, tapi kayaknya daripada bareng orang yang nggak bahagia, mending pisah ya Kak. Sebelum corona, Februari, dia nikahnya ya Februari 2019. Ayu waktu itu masih kelas 6 SD, sekarang udah kelas 2 SMK. Pas Februari, ketemu Februari ya, 5 tahun berarti. Ya masalah ekonomi sih ya Kak. Saya sama suami waktu itu tuh punya usaha, ya jual beli kendaraan, punya ngontrak di Kebumen rest area. Cuman memang karena kebutuhan yang semakin banyak, kemudian mungkin rugi dalam berdagang, terus suami saya terpikat sama wanita lain lah. Kemudian mereka nikah siri, ya udah lebih memilih sana ya. Saya harus kuat sama anak. Tadinya mungkin loh ya, nggak niat beneran serius sama selingkuhannya, cuman setelahnya numpang nyari modal aja kan biar bisa nutup ekonomi. Cuman ya akhirnya ya wanita mana sih yang didoain nggak sakit ya Kak. Saya ya waktu itu terlalu emosi sih. Mungkin kalau diem nerima juga sana sini nggak apa-apa, cuman saya nggak nerima lah, mending hidup sendiri, cari sendiri. Awal-awal terasa kan Kak, soalnya memang dari awal nikah itu saya yang sering kerja keluar kota, bahkan sampai keluar pulau ya. Jadi anak saya itu lebih dekat ke ayahnya, apalagi waktu sakit, yang dicari pasti ayahnya. Nah, ayah kemana tiap tanya, ayah kerja di Lampung, di mana, di luar kan lah, di luar. Cuman memang luar Jawa, memang nggak pernah bisa dihubungi awal-awal pisah itu. Akhirnya ya lama-lama pasti tahu, nggak dari saya pribadi, dari temannya ayahnya ke situ sering nyindir gitu, ayahmu kemana yuk gitu. Akhirnya ya lama-lama tahu. Lepas, bahkan bisa dibilang ninggal hutang ya, saya waktu pas corona itu tagihan sampai 4 juta per bulan, setoran bulanan ke bank. Banyak bank, ada adik saya yang nomor 4 yang jadi security itu yang dipinjemin nama itu 1.200.000, belum bank yang di pinjol lah istilahnya Kak. Ya memang awalnya untuk usaha bareng ya, tapi karena usahanya nggak jalan ya, terus dianya pergi ya mau nggak mau kan, saya sama adik-adik yang nerusin nyicil.
Kalau yang menyangkut bank itu sekitar 15 jutaan ada notanya. Cuman kalau yang ke person, ke orang itu kan mereka nggak nagih ya. Semisal kita masih berhubungan baik sama orang itu, masih saling nyapa gitu, istilahnya kok nek rungeneng ya gitu, masih bisa masih bisa dinanti-nanti. Tapi kalau bank kan mereka punya hitungan bunga ya, masih ada sampai sekarang. Ya sering ditipu sih, sering ditipu. Mobil SS minibus tahun 2005 itu waktu itu sekitar 60 juta ya. Padahal itu istilahnya uang pinjaman buat modal, kok malah dibawa lari orang. Ini awal bangkrutnya di situ. Pokoknya yang jatuh bangun sebenarnya sama ayahnya Ayu itu dulu saya kan sekitar 16 tahun ya bareng. Memang bukan perjalanan yang singkat. Udah tahu karakter, udah tahu jatuh bangun, cuman memang 5 tahun yang lalu itu cobaan yang berat. Dia ketemu sama janda kaya istilahnya. Bukan menjelekkan ya, tapi memang mungkin menurut mereka karena selama ini usaha kok gagal, sering gagal, mungkin ya bisa dibilang nggak jodoh ya. Menurut mereka, tapi ya menurut saya jodoh sih udah 16 tahun berakhir gitu aja jodohnya. Udah nggak bisa diperbaiki lagi, kayaknya nggak bisa. Ya, saya Katolik sekarang. Waktu menikah, karena istilahnya numpang nikah, saya ikut nikahnya di KUA, ikut ayahnya Ayu. Cuman memang selama menikah, saya nggak pernah diajarin tentang bagaimana agama saya yang baru dengan syariat-syariatnya, nggak. Sampai kemarin pulang ke Jogja, anak saya kelas 2 SMP, dia bilang, "Mah, Ayu pengen dibaptis." Akhirnya Ayu dibaptis, terus mama ke gereja lagi ya. Saya ke gereja lagi, cuman memang sampai sekarang belum terima komuni. Romo udah bilang sih, nggak apa-apa Mbak Christine. Nama baptis saya kan Christina, kalau di gereja panggilnya Mbak Christine. Terima komuni lagi, asalkan sudah tidak bersama. Memang tidak bersama tapi memang kayaknya calon saya tuh juga non, jadinya nanti daripada saya murtad lagi, ngobrol gitu sama Romo. Tapi ya pengennya sih ya yang seiman ya, cari penolong yang sepadan. Jadi pikirannya setelah lulus ya kerja, merantau ke Lampung, ke Cirebon. Ya awalnya terus jalaran saka kulino itu tadi ya, karena mau usaha bareng, sayang ya udahlah. Agama juga mungkin bukan hambatan waktu itu karena memang emosi ya, masih muda. Nikah umur 20 tahun, masih muda kan, jadi nggak bisa berpikir panjang, nggak bisa berpikir jernih. Ya lama-lama ya sayang, memang sampai sekarang masih sayang. Kalau dibilang sayang ya sayang, tapi untuk bareng lagi. Berusaha sih, cuman kok malah gini ya, malah sering ketemunya sama orang toksik ya. Aduh, malah curhat ini. Iya, malah lebih banyak ketemu sama orang toksik. Misal bisa dibilang saya tadinya kan pengen berjuang bareng ya, tapi ternyata malah ketemu orang-orang yang pengen numpang hidup. Kalau yang ekonominya menengah ke atas itu rata-rata cuman ngajak main-main ya, ngajak nikah sirih lah mungkin, ngajak jadi selingkuhan. Bisa dibilang kayak gitu. Cuman kalau yang ekonominya ke bawah itu malah mereka terus kecanduan judi online, ada yang mungkin ya memang status dia dirahasiakan, ngomong nggak punya istri, jadi malah apa ya minta uang kayak gitu segala macam lah. Gitu kok ya belum ditemuin aja. Saya sebenarnya nggak milih-milih loh, milihnya mana yang mau gitu aja. Tapi belum ada yang mau diajak serius loh ya. Kalau yang diajak main-main ya ada beberapa, cuman kalau yang butuhnya kan teman untuk menua ya, menua bersama. Kalau ekonomi kan bentuk perjuangan, anak itu hadiah. Kayaknya itu yang sampai sekarang pun masih kuat. Misalnya seharian muter-muter nggak dapat orderan gitu, oh ingat Ayu besok harus butuh uang buat sekolah, buat jajan. Yang bikin kuat anak-anak sih. Juga support dari keluarga, dari adik-adik juga sangat mendukung, sangat-sangat mendukung. Cuman yang lebih tuh anak, kehadiran anak.
pernah, ya itu pas datang ke resepsi pernikahan suami ya, waktu itu masih suami. Datang ke situ tapi suami sama istrinya udah pergi, mempelainya udah pergi. Tahu sih sama datang banyak mata-mata ya, memang kayak gitu kan, selalu ada yang bela, ada yang ada yang ngasih tahu. Pernikahannya tuh diupload YouTube. Oh, di YouTube. Oh iya, sama IO-nya loh, sama yang ngadain, yang punya riasnya. Iya, Tahunya dari mana? dari teman-teman. Iya, teman-teman yang bela saya, yang bela ayahnya kan. Nggak selalu orang itu baik ya, kadang mereka kan bermuka dua ya. Ayah jahat ya mah, ayah cepat ya, tapi nggak. Ternyata anak saya tuh ya, walaupun cuma sekilas ya ayah, cuman dia tuh ternyata lebih kuat dari saya loh. Dan waktu awal pisah memang sampai berat badan itu turun sampai 10 kilo ya, cuman Ayu enggak. Dia berusaha, mungkin nggak tahu di belakangnya, cuman memang ngasih support lah. Papa mah kita bisa. Akhirnya saya memutuskan pulang ke Jogja bareng sama ibu ya, di rumah yang kayak gitu. Dan terima kasih puji Tuhan udah dikasih rumah baru sama Pak Antoni. Kurang lebih 5 tahun, tapi memang nggak selalu di sini sih, kadang ke luar kota. Paling ke Bumen, deket dari sini 2 jam dari sini. Nah, yang pertama ya mungkin kalau hujan, kehujanan ya banyak bocor. Terus banyak tikus juga kan, soalnya kan langsung berbatasan dengan kali dan nggak ditutup. Harapan saya sama anak bisa tinggal lebih nyaman, bisa menata hidup lagi, bisa ya harapan setiap orang tua ke anak kan biar anaknya belajar yang rajin, nantinya sukses melebihi orang tuanya gitu. Planning yang deket itu pengen ini ya, jualan online ya, mungkin ya karena saya berkutat di dunia online ya. Kan ternyata banyak resto-resto online itu yang istilahnya tempatnya sembunyi pun mereka bisa, mungkin daripada saya muter-muter di jalan, pengennya setelah punya tempat yang layak mungkin ya mau coba-coba jualan online. Itu kalau masalah pendamping nanti aja lah. Ya tetap semangat kerja ya, nabung walaupun ya hasilnya nggak seberapa, cuman yang penting bersyukur aja, nabung, menyisihkan sedikit penghasilannya untuk, sebenarnya poin utamanya untuk anak sekolah sih, tapi ya memang ada rencana juga untuk renovasi rumah. Jadi puji Tuhan ini dapat rezeki dari Pak Antoni, terima kasih. Untuk tim SAR, semua yang kerja sampai malam, bahkan ada yang sampai jam 12:30 malam Kak. Terima kasih sekali, terus juga minta maaf kalau selama jadi tamu saya, istilahnya saya kurang bisa jadi tuan rumah yang baik. Kemudian untuk donatur juga terima kasih sekali, semoga apa yang panjenengan ini lakukan bisa menjadi berkat buat semua. Untuk Mbak Antoni, terspesial untuk Mbak Antoni, terima kasih sekali, semoga jadi berkat, semoga dibalas dengan lebih sama Allah.